Baik, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan dari Zizi Alafta. Terima kasih Luar adik biasa, Zizi. sangat indah sekali suaranya Mas Edo ya. Betul sekali, umur masih muda tentunya semoga bisa mengembangkan karirnya lebih jauh lagi. Sukses selalu untuk Zizi ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak henti-hentinya untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya tadi kita mensosialisasikan dengan cara kirap pemilu tahun 2024. Dan ternyata ada salah satu sistem informasi, ini untuk meningkatkan layanan kita untuk mensosialisasikan kepada pemilih. KPU juga telah menciptakan sebuah sistem informasi. Betul chatbot sekali. Berbasis WhatsApp, dan ini tentunya dapat mempermudah masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang pemilu 2024. Betul sekali, dengan WhatsApp tentunya ya. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan tayangan video ini kita akan bersama-sama meluncing untuk chatbot pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Inilah terobosan baru yang diproduksi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menyebarluaskan informasi kepemiluan langsung kepada publik menggunakan teknologi. WhatsApp chatbot ini menggunakan nomor handphone khusus, yaitu 081120424214. Silakan diklik informasi yang Bapak Ibu ingin ketahui untuk membantu kita semua dalam memilih di pemilu 2024. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ya, itu dia salah satunya. Jadi WhatsApp. Ya, betul mungkin sekali. Bagi kaula muda seperti kita, biasanya kalau WhatsApp itu selalu kita cek 5 menit sekali, 10 menit sekali. Mungkin Bapak Ibu semua juga selalu ngecek WhatsApp gitu kan. Di salah satu cara Komisi Pemilihan Umum untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terdapat nomor chatbot pemilu yaitu di 0811 2024 214 yang tandanya 0811 terus 2024 tahun 2024 bulan 2 dan juga 14 yaitu tanggal 14 Februari. Jadi 0811 202 214. Jadi kita bisa save nomor tersebut. Betul. Cindy. Jadi terdapat berbagai macam menu yang bisa kita akses untuk mengetahui info-info mengenai kepemiluan tentunya. Baik hadirin yang kami hormati, sekarang kita memasuki momen yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024. Untuk itu kami mengundang pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk bergabung kembali di atas panggung. Dan juga tentunya kami mengundang untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan juga 3 berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Kita akan bersiap-siap untuk mendeklarasikan untuk kampanye pemilu damai tahun 2024. Berkenan Bapak silakan. Kami silakan kepada Ketua Umum Partai Politik atau yang mewakili, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sampai dengan 3 untuk dapat naik ke atas panggung. Ya, mungkin dengan barisan seperti tadi dari nomor urut 1 yang paling kanan hingga yang di barisan selanjutnya di nomor urut 3. Ya, silakan dapat berbaris sesuai nomor urut. Dan tentunya kami mengundang untuk para saksi untuk deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 berkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari. Dari anggota Badan Pengawas Pemilu, berkenan Bapak untuk bisa bergabung. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Hedi Lugito. Kami mohon untuk berdiri. Naskah deklarasi akan dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, kemudian diikuti oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan pimpinan partai politik. Berkenan kepada Bapak Hashim Asyari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Mohon nanti pada para pasangan calon presiden, wakil presiden, pimpinan partai politik, peserta pemilu 2024 mengikuti secara bersama-sama. Peserta pemilu. 1.
mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 November 2023. Baik, kami ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah penandatanganan deklarasi berkenan untuk bisa membubuhkan tanda tangan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Kami mohon untuk bisa mengawali Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan juga Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhaimin Iskandar. Baik, terima kasih, dan selanjutnya Partai Golkar berkenan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kemudian terhormat Bapak Hasyim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panglima TNI, yang saya hormati Kapolri, yang saya hormati Jaksa Agung, yang saya hormati pimpinan DKPP, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, yang saya hormati pasangan calon presiden, wakil presiden peserta pemilu tahun 2024, yang saya hormati para anggota KPU, Sekjen KPU beserta jajaran, yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kami hormati pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati para ketua dan para anggota KPU Provinsi yang hadir di sini, teman-teman jurnalis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 November 2023, atau satu hari menjelang memasuki masa kampanye untuk pemilu tahun 2024, kita dapat bertemu di sini bersilaturahim dalam rangka untuk melaksanakan deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 dalam kondisi sehat walafiat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu. Baru saja kita saksikan bersama-sama telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu, apakah itu partai politik, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kami meyakini
sebagaimana yang tertera salah satu simbol yang digunakan oleh KPU, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Mengapa ini kami rumuskan? Di antara yang paling penting adalah nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, semua partai politik untuk di semua tingkatan, apakah DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, pasti saling bersaing, saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati, dukungan, dan suara dari rakyat yang bisa dikonversi untuk menjadi perolehan kursi baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Semua bersaing, semua berkompetisi. Namun dalam jangka waktu 35 hari ke depan, sekitar tanggal 20 Maret 2024, sudah ada kegiatan penetapan hasil pemilu nasional. Dalam hal ini adalah hasil berupa perolehan suara semua partai politik untuk semua tingkatan lembaga perwakilan, semua pasangan calon presiden yang ditetapkan oleh KPU. Pada saat itu akan diketahui partai politik apa di DPRD provinsi dan kabupaten mana memperoleh suara dan memperoleh kursi berapa. Ini akan digunakan sebagai modal untuk pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024. Ukuran untuk mendapatkan tiket dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah adalah minimal perolehan kursi 20% kursi DPRD atau suara sah untuk DPRD di tempatnya masing-masing minimal 25%. Betul bahwa tanggal 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendapatkan perolehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras, karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024 partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak, maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah. Kalau dalam pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit cari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, kompetisi di pemilu 2024 yang juga berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi modal bagi kita semua, terutama para partai politik, untuk bersaing, berkompetisi secara sehat, karena pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam pilkada. Demikian juga kami meyakini bapak-bapak, para peserta pemilu presiden, para calon presiden, wakil presiden, semua ini bersahabat, semua berteman dan semua bersaudara, bahkan dalam kabinet yang sama, dalam satu periode yang sama. Sehingga sama-sama punya dan tahu persis program-program yang dilaksanakan dalam satu periode. Sama-sama pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, yang pada intinya beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian, sindir-menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang, karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Dan yang paling penting, kami meyakini para pasangan calon presiden, wakil presiden niatnya hanya satu, untuk menjaga kedamaian Ibu Pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia Raya ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu saja penyelenggaraan kampanye dalam waktu 75 hari ke depan, penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara nanti, sampai hasil akhir pemilu 2024 tidak bisa dikerjakan oleh KPU sendirian. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga peserta pemilu, baik partai politik maupun peserta pemilu presiden, pimpinan pemerintahan, para penegak hukum, semuanya berkolaborasi, bekerja sama dengan komitmen yang sama. Kita laksanakan pemilu 2024 dengan damai.
Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran. Dan semoga apa yang kita kerjakan dihitung sebagai kontribusi kita bersama dalam pengembangan pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh kasih aplaus semarak ya meriah untuk kegiatan kita hari ini, tentunya deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024. Ya, hadirin yang kami hormati, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Bersyukur semua dapat berjalan dengan lancar. Saatnya kami undur diri dan tak bosan kami mengingatkan. Mari kita laksanakan pemilu damai tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Dan kami mengucapkan terima kasih kehadiran dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1, 2, 3, pimpinan partai politik peserta pemilu atau yang mewakili, dan selanjutnya kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, Jaksa Agung, Ketua DKPP, serta pimpinan Kementerian Lembaga atau yang mewakili dari Bawaslu, anggota Bawaslu dan juga Ketua DKPP, kami mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan secara bersama-sama Padi Reborn yang sesaat lagi akan tampil bersama kita pada siang hari ini, tentunya di deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024. Kita masih menunggu rekan-rekan Padi Reborn untuk bersiap-siap. Tentunya pada hari ini dari sesi siang tadi kita sudah parade kirap pemilu telah selesai dari tanggal 14 Februari 2023 hingga hari ini 27 November tahun 2023. Dan tadi sudah kita deklarasikan secara bersama-sama dan tentunya sudah dilakukan penandatanganan deklarasi tentunya oleh pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, 2, 3, pimpinan partai politik dan juga para saksi tentunya dari pimpinan kementerian lembaga dan juga dari penyelenggara pemilu tentunya. Ya, betul sekali Mas Edo. Dan untuk menutup rangkaian acara pada sore hari ini, deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024, mari kita gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan takut berbeda, karena perbedaan itulah tercipta sesuatu yang indah. Betul sekali, seindah lagu Harmoni yang akan dibawakan oleh Padi Reborn. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.